Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi lil baiti ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, siswa-siswi kami kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kota Padang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah lah kita bisa kembali hadir, kembali ketemu pada kesempatan kali ini. Kita masuk bab keempat ya. Jadi bab keempat ini nanti akan kita bahas ini, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah ridhoi di pelajaran bagi kita bersama. Kemudian yang kedua adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mesti dan ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa hati masing-masing. Saya kasih waktu, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke bab keempat, ini ada perlunya anak-anak ketahui bahwasanya seluruh pembelajaran kita dalam bidang studi fikih itu adalah berbicara tentang hukum, berbicara tentang maslahah muamalah kita sehari-hari ataupun ibadah. Kemudian perlu anda ketahui dan bahwasanya apapun yang kita pelajari mestilah anda konsentrasi dan bidang studi apapun itu, karena ini akan, walaupun keadaannya seperti saat ini sekarang ini, kita mesti ada perubahan. Jadi hari demi hari itu mesti ada perubahan. Jangan sampai hari kemarin itu sama hari ini, atau jangan sampai bahkan yang lebih mengecewakan, yang lebih merugikan, yaitu hari kemarin lebih baik dari hari ini, itu lebih merugikan lagi. Maka daripada itu mestilah kita itu punya yang namanya planning, punya yang namanya rencana. Hari ini mesti dapat apa, hari besok mesti dapat apa, dalam banyak hal, dalam ilmu ibadah, dalam amal, dalam ketakwaan, keimanan dan seterusnya. Maka jadilah kemudian kita seperti orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menciptakan kita itu sia-sia saja. Allah tidak menciptakan langit dan bumi ini sia-sia saja. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Kami itu menciptakan langit dan bumi dan terjadi pertukaran siang dan malam itu, kata Allah, yaitu untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang berpikir. Dan mereka berkata ma khalaqta hadza batila. Mereka itu berkata, tidaklah semua yang kau ciptakan ini adalah sia-sia saja. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang ingat kepada Allah baik di waktu berdiri, duduk atau sedang berbaring. Kita itu belajar adalah demi mengingat Allah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran kita bab 4, yaitu al-intifa fil aqdi. Hariah, pinjam meminjam, dan wadiah atau titip. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mestilah anda tahu apa itu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menghayati 5 ketentuan pinjam meminjam dan wadiah. Apa itu wadiah? Nanti kita bahas. Yang kedua ialah membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dan pemahaman tentang ketentuan pinjam meminjam dan wadiah itu. Yang ketiga, memahami ketentuan pinjam meminjam dan wadiah. Yang keempat, mendemonstrasikan pelaksanaan pinjam meminjam dan wadiah. Yang nomor 4 ini mungkin nanti dalam kehidupan sehari-hari, karena nggak mungkin didemonstrasikan di sekolah. Padahal kalau misalnya pembelajaran normal itu mestilah kita demonstrasikan supaya kita tahu semua, faham secara pemahaman dan secara fi'li, secara perbuatan.
Mestilah kita paham dan menambah pada wawasan kita. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama pengertian. Sebelum kita masuk ke apa namanya ini, ke tentang al-ariyah dan wadiah, fahami dulu apa itu yang dimaksud dengan al-ittifa. Ittifa itu berarti menggunakan atau memanfaatkan atau memakai. Secara terminologi para ulama fikih mendefinisikan hak ittifa yaitu kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Barangnya atau benda itu milik orang, tapi kita berhak kita menggunakan, itu al-ittifa. Dan disebabkan dengan hal-hal yang dibenarkan dengan syarak. Kemudian ada al-aqdi yang berarti mengikat atau mengadakan transaksi atau mengikat, kemudian menyebabkan muncullah pemahaman al-intifa fil aqdi, yaitu menggunakan memanfaatkan sesuatu milik orang lain dalam sesuatu perjanjian yang terikat. Nah, begitu. Kita masuk ke pengertian ariyah yang pertama. Jadi ariyah itu adalah pinjam meminjam. Menurut istilah adalah akad yang berupa pemberian pemanfaatan suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Ananda misalnya berada di suatu hari pengen pergi ke pasar gitu, tapi tidak punya kendaraan. Kendaraan dia lagi dibawa orang tua, lagi dibawa abang, lagi dibawa kakak. Lalu melihat motornya tetangga, Ananda pinjam motornya dong Pak. Kemana? Pasar sebentar. Karena Ananda dianggap pantas untuk meminjam, untuk menggunakan motor itu, tetangga meminjamkan. Nah, meminjam motor itu disebut dengan ariyah dalam agama kita. Kedua, dalil. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha keras, maha kuat atas pembahasan. Ananda sekalian, itulah dalil dalam Al-Quran. Kemudian akan diperkuat dengan dalil hadis bahwasanya meminjam itu ini masih dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu maka zalikal, yaitu itulah allazi orang-orang yad'ul yatim, orang yang menghadir anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'am, makan, ta'am al-miskin. Itu dasar katanya menjadi ta'amil miskin, yaitu memberi makan, tidak memberi makan. Ada kalimat la di sana. Wala, dan tidak beri ala ta'amil miskin. Ya'udu ala ta'amil miskin, memberi makan orang-orang miskin. Jadi memberi makan orang miskin pun itu adalah perintah agama. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an-Nya, "Fawailul lil musallin", mereka yang lalai dalam salatnya, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya itu yang sering lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin adalah yaitu orang-orang yang salat. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Orang salat tapi celaka. Nah, seperti apa tuh orang salat tapi celaka? Allazina hum fi salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang ketika dalam salat itu ia lalai. Banyak ahli tafsir yang menafsirkannya berbeda. Ada yang menafsirkan melambatkan salat sementara tidak ada hal lagi, atau kemudian ada juga orang yang sudah sholat tapi dia dalam sholat itu ingat yang lain, ingat cuma mobil, ingat orang tua segala macam, ingat pelajaran, ingat ulangan yang belum dikerjakan segala macam. Fawailul lil musallin, hati-hati dengan orang-orang yang lalai dalam celaka dan sholat ini. Allazina hum
allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang memang apa namanya ini? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi agak sedikit hang ini apa namanya sistemnya. Komputer agak sedikit hang. Sebentar, kita perbesar dulu layarnya. Kita besar dulu layarnya. Sampai mana tadi? Sampai ayat alazinahum yuraun, yaitu orang-orang yang ria, orang-orang yang pamer, orang-orang yang kalau berbuat baik itu mesti dilihat orang lain, bangga dia melihat orang lain. Wayam naun al maun, yaitu orang-orang yang enggan dia menolong dengan barang-barang yang berguna baginya. Jadi macam-macam memang manusia ini tabiat punya kebiasaan yang macam-macam. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantau dan melihat perilaku tindak tanduk kita. Kita nih ada di dunia kan karena Allah. Kalau Allah izinkan kita ada, begitu kita ciptakan Allah, berarti Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan maut dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk melihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Begitu. Baik, ananda sekalian, kita lihat dalil hadis. Dalil hadis itu diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Al-aryah, yaitu pinjaman itu, pinjam meminjam itu, muwaddatu waraimu gharim. Jadi itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Jadi begini, bukan berarti orang yang meminjamkan sesuatu kemudian dia meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dia berhak menerima bayaran, bukan. Jadi yang menanggung sesuatu harus dibayar dalam hadis ini adalah orang-orang, misalnya nih, seseorang minjam sepeda motor tadi nih kepada tetangganya. Kemudian dalam berangkatnya dari rumah ke pasar itu sepeda motornya memerlukan bensin, maka bensinnya diisi. Nah, itu membayar itu di sana. Bukan berarti mesti dikembalikan dengan sesuatu yang lebih. Anda pinjam uang 10.000, kembalikan jadi 12.000, itu jadi riba, jadi bukan meminjam lagi, bukan dalam pembahasan kita ini. Jadi itu sudah beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan garisnya yang harus kita ikuti. Maka Allah pun buat. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di atas dunia ini. Kita akan sering terjadi hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan, hubungan kemaslahatan, menyebabkan satu di antara satu manusia dengan manusia lain pasti ada interaksi. Satu di antara interaksi itu ialah ariyah, pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam secara syariat Islam dibagi menjadi 4. Jadi ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada haram. Kapan mubah, sunnah, wajib, dan haram ini? Ini adalah ketika ketika terjadi beberapa kondisi. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan hukum pinjam meminjam itu menjadi berubah. Nah, yang pertama kalau mubah. Mubah ini artinya boleh. Ia merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Apa kata ahli fikih? Ahli fikih itu satu di antaranya itu kan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini menyebutkan seluruh perbuatan di dunia ini hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya ada boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi segala perbuatan, saya ulangi,
segala perbuatan di dunia ini hukum asalnya adalah mubah, adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, kalau berbicara tentang hukum akhirat, tentang perbuatan akhirat, seluruh perbuatan ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya, sampai ada dalil yang menyuruhnya, sampai ada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya sesuatu perbuatan atau ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah haram dikerjakan, tidak benar adanya, tidak boleh bahkan dikerjakan oleh kita sebagai umat muslim. Begitu. Jadi ada implikasi keseimbangan di antara keduanya. Paham itu? Saya ulang. Yang pertama, kalau hukum dunia, perbuatan dunia, hukum awalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi minum khamar itu, mabuk-mabukan, minum apa namanya? Minum arak itu, minum alkohol itu hukum asalnya boleh. Hukum asalnya, maka orang-orang Arab itu dulu minum semuanya, minum sampai kemudian datang perintah, datang peringatan, tidak ada manfaat. 3 kali itu tahapan perintahnya sampai kemudian Allah haramkan alkohol itu, Allah haramkan arak itu dalam surah Al-Maidah. Innamal khamru wal maisiru ansabu wa jalamu disumi amri syaitan. Sebelum itu ada 3 tahapan, tidak langsung diharamkan karena ada kebiasaan orang Arab pada saat itu minum-minum, mabuk-mabukan, minum alkohol gitu. Cuman waktu itu bukan alkohol yang diminum, tapi perasan anggur yang diperas sehingga difermentasi sehingga menyebabkan adanya kandungan alkohol sana. Orang-orang sekarang kan tidak minum alkohol, ya alkohol dari zat kimia itu diminum campur. Itulah jadi putus saraf 1, putus saraf 2, putus saraf 3. Mana yang bapak, mana yang kawan, sama aja sekarang lagi. Karena dia udah minum minuman. Jadi kalau udah minum itu terputus akal sehatnya sehingga ia menyebabkan berbuat di luar kontrol. Ini yang diharamkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah itu. Al-khamru wal maisir wa ansabu wa azlamu min amali. Baik. Makanya hukum pertama riyah itu, hukum pertamanya adalah mubah, boleh dilaksanakan, tapi tentu ada ketentuan yang diatur oleh agama kita. Yang kedua adalah sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya. Lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu dan meminjam uang untuk bayar uang sekolah anaknya dan sebagainya. Nah ini dia yang kemudian menjadi sunnah. Yang ketiga ada wajib, artinya pinjam meminjam merupakan kebutuhan yang mendesak. Kalau tidak meminjam akan menemukan sesuatu yang mudarat, atau ada seorang yang tidak punya kain, misalnya ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang, maka ia wajib dipinjamkan pakaian. Nah, yang ketiga adalah haram. Artinya ariyah bisa menjadi haram, pinjam meminjam bisa menjadi haram apabila pinjam meminjam yang digunakan untuk perbuatan maksiat, kejahatan. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk bunuh orang lain atau untuk mengancam orang lain, ini dilarang oleh agama. Nah, begitu. Jadi dia hukum fikih itu tidak statis, dia pasti berubah pada sesuatu keadaan. Ini yang disebut dengan hukum fikih. Jadi ada hukum, tapi fikih muamalah ya. Kalau fikih ibadah tidak, fikih ibadah beda. Fikih ibadah tetap acuannya pada Rasulullah SAW. Sholat subuh 2 rakaat, ya harus 2 rakaat. Jangan sampai nanti engkau sholat subuh 1 rakaat. Kenapa kau sholat subuh 1 rakaat? Ya saya ini dalam perjalanan. Tidak bisa. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kalaupun ada jamak, kalaupun ada kasar, itu sholat genap. Sholat genap, sholat 4-2. Sholat zuhur 2 rakaat itu kasar namanya. Itu sholat wajib. Sholat sunatnya ada seperti yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, sholat duha, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat apa lagi itu, sholat gerhana, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Nah itu semuanya sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian tentang hukum ibadah itu harus melihat kepada Rasulullah SAW akhirnya. Tapi kalau untuk hukum muamalah, dia akan selalu berubah dengan keadaan. Baik, ananda sekalian, itu adalah tentang hukum ariyah. Kita masuk kepada rukun.
Rukun itu ada yang pertama ada mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan, ada musta'ir, orang yang meminjami, maksudnya orang yang meminjami itu meminjamkan tuh al-mu'ir, itu orang yang meminjamkan punya barang. Musta'ir, orang yang meminjam, itu kemudian ada musta'ar. Musta'ar, nah yaitu orang yang barang yang akan dipinjam. Saya pinjam dong penanya, boleh pakailah, mana penanya? Saya nggak punya, nah itu nggak bisa minjam jadinya. Artinya sesuatu yang dipinjamkan itu harus ada barangnya. Kemudian ada batas waktu mengembalikan. Saya pinjam ya sampai hari Senin jam 12 siang, ya udah kembalikan, tetapkan. Karena ada ijab kabul yang yang kelima. Sigoh. Sigoh itu ucapan ijab dan kabulnya. Saya pinjam ya silahkan. Oke, ada 5 rukun syarat pinjam meminjam. Yang pertama ada syarat bagi al-mu'ir, itu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan. Orang yang dipaksa atau anak kecil itu tidak sah meminjamkan. Karena orang satu di antara itu adalah berhak. Kalau anak kecil itu belum tentu berhak. Jadi yang kedua adalah barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Misalnya saya punya pembajak sawah, kemudian ada tetangga minjam. Ini barang bukan punya saya misalnya. Kalau barang itu menjadi tanggung jawab saya mulai 1 tahun segala macam. Saya mulai dari perawatan, kemudian pembersihan, kemudian kalau ada yang rusak ganti, itu semua menjadi tanggung jawab saya berhak pinjamkan. Tapi kalau bukan menjadi tanggung jawab saya itu tidak pinjamkan. Begitu. Yang kedua adalah syarat bagi musta'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Orang yang meminjam maksudnya. Orang yang meminjam itu yang pertama, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila tidak boleh meminjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang tersebut dan dari barang yang dipinjamnya itu. Empat adalah syarat bagi musta'ir, itu barang yang dipinjam. Yang pertama, barang yang dipinjam benar-benar miliknya. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Contoh, Anda minjam pulpen. Minjam pulpen itu bukan minjam namanya, tapi minta. Minta apa? Minta tintanya. Sebab apa? Kalau bendanya dikembalikan kepada pemiliknya, itu akan habis. Tidak masuk ya dalam kategori syarat musta'ar, syarat barang yang dipinjamkan. So, apa syarat musta'ar itu? Barang yang dipinjamkan itu satu diantaranya adalah barangnya itu kekal, tidak habis dipinjam, tidak habis dipakai, dan tidak berkurang zat yang sah, yang tidak sah dipinjamkan. Yang keempat, syarat batas waktu untuk mengembalikan. Yang pertama, syarat batas waktu untuk mengembalikan itu ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian atau pinjam meminjam, sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Sehingga apabila terjadi kesalahpahaman atau keterlambatan dalam pengembalian karena keadaannya dan harus mengeluarkan biaya, menjadi tanggung jawab peminjam. Nah, jadi yang kita yang minjam ada yang mesti dikeluarkan karena dia pinjam, ya kita bayar, dia tanggung jawab kita. Baik, yang kelima adalah sigat, lafaz ijab kabul, bahasa interaksi ucapan rela dan suka atau manfaat atas pemanfaatan barang yang dipinjam, macam-macam ayat. Baik, kemudian kita masuk kepada macam-macam ariyah. Ariyah itu ada dua, ariyah mutlak dan ariyah muqayyad. Anda sekalian, ariyah mutlak itu adalah pinjam meminjam atau suatu barang yang akadnya tidak dijelaskan persyaratannya apapun dan tidak dijelaskan penggunaannya, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja atau boleh dibolehkan untuk orang lain. Contoh, orang meminjam sesuatu barang, meminjam binatang, dalam akad tersebut tidak disebutkan hal-hal berkaitan penggunaan binatang tersebut, kemudian kapan pulangnya atau di mana perawatannya segala macam. Tapi dengan syarat si peminjam ini
mestilah menyesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak berlebihan. Contoh, kalau memang dia meminjam kuda untuk mengangkat suatu barang, atau meminjam motor untuk mengangkat suatu barang, ya dia mesti membiasakan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu misalnya membelikan minyaknya, merawatnya dengan baik, jangan sampai lecet ke motor, jangan sampai rusak motor. Nah, ini namanya arya mutlak, tidak menjelaskan secara detail. Kemudian ada arya muqayyad. Arya muqayyad itu meminjam sesuatu barang dibatasi dengan segi waktu dan pemanfaatannya. Engkau nih pinjam motor saya, nggak boleh ya ngangkat lumpur gitu, apa nggak boleh yang ngangkat minyak, nanti bisa 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 kena motornya gitu. Maka syarat-syarat seperti itu apabila disepakati oleh keduanya, peminjam dan yang meminjamkan, maka kemudian disebut dengan arya muqayyad. Peminjam harus bisa menjaga batasan-batasan tersebut, kecuali jika kesulitan dalam mengambil manfaat. Maksudnya gini, kalau memang kita mengharuskan meminjamnya itu melanggar daripada persyaratan yang disebutkan oleh kita, maka sebutkan supaya ia pun memberi kerelaan untuk memanfaatkannya gitu. Beda, Anda tahu bedanya yang mutlak dan muqayyad? Ulangi, mutlak adalah tanpa syarat, muqayyad adalah dengan beberapa syarat. Baik, hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau al-mu'ir dan peminjam musta'ir. Haknya al-mu'ir itu atau pemberi pinjaman itu, yang pertama menyerahkan dan memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Banyak juga orang meminjamkan dengan keinginan tertentu, supaya baliknya lebih, supaya dia dapat untung, supaya mertua lihat, macam-macam lah, supaya orang dianggap orang baik, macam-macam. Kemudian ada juga hak dan kewajiban peminjam musta'ir. Yang pertama harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, tidak dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Yang ketiga, biaya yang ditanggung peminjam jika harus mengeluarkannya, maka dikeluarkan, bersedia mengeluarkan. Yang keempat, selama barang itu ada dalam peminjam, ditanggung jawab. Rusakkah dia? Lecetkah dia? Ada yang mesti diganti. Jadi tanggung jawab peminjam. Berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam. Pinjam meminjam harus memanfaatkan untuk hal yang baik dan tidak melanggar norma agama. 2. Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang tersebut sebatas untuk yang diizinkan oleh pemilik. Yang ketiga, merawat dengan baik. Yang keempat, jika barang dipinjamkan itu rusak, menjadi tanggung jawab yang untuk mengganti. Yang kelima, jika ada proses pengembalian barang itu memerlukan biaya, maka menanggung adalah yang meminjam. Yang keenam, akad pinjam meminjam boleh putus dengan catatan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang ketujuh, akad pinjam meminjam akan putus jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia atau kena gila. Yang kedelapan, jika terjadi perselisihan pemberi pinjam dan meminjam, maka pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum bentar. Yang ke-8, jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, misalnya memberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedangkan peminjam mengatakan bahwa barangnya, peminjam mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan dari pemberi pinjaman. Jadi gini, kalau pemberi pinjaman bilang barangnya belum dikembalikan, yang meminjam bilang barang sudah dikembalikan, maka itu kemudian menjadi yang dipercaya adalah pengakuan dari pemberi pinjaman. Nah, gitu. Yang ke-9, setelah peminjam mengetahui bahwa sudah memutuskan atau membatalkan akad, maka dia tidak boleh memakai barang yang dipinjam itu. Nah, begitu Anda. Yang kedua ada al-wadi'ah. Tadi arya, sekarang wadi'ah. Wadi'ah ini lebih ringan. Wadi'ah adalah secara bahasa adalah titipan. Kata al-wada'ah berasal dari kata wada'a
Yada'u wada'an, yang berarti membiarkan, meninggalkan sesuatu sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu. Para ahli fikih berpendapat wadi'ah ini adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna dukhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul bab sujadan wa qulu hittatum naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 menyebutkan kepada kita, wahai, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Allah Maha memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Baqarah ayat 283. Al-Baqarah ayat An-Nisa ayat 58. Mana sekalian? Dalam hadis Nabi pun disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah titipan sebagai kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas dengan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Khianat dibalas khianatnya dicegah oleh Rasulullah. Buruk dibalas buruk dicegah oleh Rasulullah. Begitulah Rasulullah SAW itu punya akhlak. Ma bu'istu liutami makarimal akhlak. Innamal bu'istu liutami makarimal akhlak. Sungguh kami mengutus engkau, wahai Rasulullah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu. Jadi Rasulullah memberikan contoh, kita mengikuti. Rukun wadiah. Pertama, ada orang yang menitipkan al-mudi atau muadi. Kemudian ada orang yang dititipkan al-muda atau mustauda. Yang ketiga adalah barang titipan wadiah. Yang keempat ada ijab kabul atau sigat. Syarat-syarat wadiah. Yang pertama, orang yang menitipkan muadi ada yang dititipkan untuk mustadi. Yang pertama adalah balik. Jadi orangnya kedua-duanya harus balik. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal itu belum boleh menitipkan sesuatu ataupun menerima sesuatu. Tidak sah berakat dengan orang gila atau orang sedang kehilangan akal atau mabuk. Syarat yang dititipkan itu, barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa diserah terimakan, mempunyai nilai harga, kimah atau dipandang senangi, seperti mal, harta. Jadi kemudian ada namanya sigat. Syarat sigat itu ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian disaksikan oleh orang banyak atau ada yang menyaksikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan diucapkan dengan suara kuat. Contoh sigat, saya titipkan benda ini kepada engkau dan untuk dipergunakan manfaatnya. Itu adalah contoh sigat. Baik. Hukum menerima wadiah. Hukum menerima wadiah itu, anak-anak sekalian, hukum menerima wadiah itu ada 4 pula. Yang pertama ada sunnah, yaitu yang kedua ada wajib, yang ketiga haram, 4 makruh. Sama seperti al-ariyah tadi. Sunnahnya kapan? Bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah benar-benar dititipkan kepadanya.
Wajibnya kapan? Bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah, benda-benda yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga benda-benda titipan. Kalaulah di lingkungan itu tak ada lagi orang lain yang baik, yang bisa dipercaya, sementara dia yakin bahwa dia adalah orang yang mampu menjaga amanah itu, maka dia wajib menyampaikan kepada orang lain atau orang yang mau menitipkan barang, wajib dia menyampaikan bahwa saya sanggup Pak menjaga amanah ini. Daripada jatuh kepada orang yang tidak amanah, lebih baik dia sampaikan bahwa dia sanggup menjaga dengan amanah. Nah, begitulah keutamaan mengedepankan diri dalam agama kita dalam perbuatan baik. Jadi kalau dalam perbuatan baik itu mestilah kita yang maju, mendahulukan diri kita daripada orang lain. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan engkau aja lah. Itu kalau dalam perbuatannya perbuatan yang tidak memerlukan, atau di sana semuanya orang baik, semuanya orang amanah, itu silahkan saja. Tapi kalau di sana udahlah di lingkungan bukan orang amanah, orang yang bisa dipercaya, dia tak pula mau maju. Nah, ini parah, ini susahnya. Maka dia hukumnya menjadi wajib. Yang ketiga adalah haram. Kapan itu haram? Bagi orang yang percaya dan yakin dirinya tidak mampu menjaga amanah sudah di depan. Memaksa dirinya menerima berarti menjerumuskan dirinya kepada sesuatu hal supaya nanti dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Jadi sudahlah yakin bahwa dirinya tak mampu menjaga amanah, dipaksakan juga dia menerima. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang keempat adalah makruh. Kapan ini makruh? Bagi orang yang percaya dirinya mampu tapi masih ada unsur keraguan-raguan, jadi dia menjadi makruh. Yang macam-macam wadiah. Wadiah itu ada dua, anak sekalian. Yang pertama adalah wadiah yad al-amanah, yaitu titipan barang harta yang dititipkan oleh pihak pertama, penitip, kepada pihak lain, misalnya bank, untuk memelihara disimpankan barang yang tanpa mengelola barang tersebut, barang atau uang tanpa mengelola barang harta tersebut, dan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan barang harta titipan selama hal. Kalau Anda pernah pergi ke bank syariah, itu sekarang ada namanya fasilitas yang disediakan mereka, yaitu simpanan tanpa bagi hasil. Jadi tidak ada simpanan tapi tidak pakai bagi hasil. Itu akad al-wadiah, al-wadiyah al-amanah itu. Jadi itu akadnya itu adalah titipan tanpa ada memberikan kewajiban kepada pihak bank syariah itu untuk memberikan bagi hasil. Tapi kalau misalnya dia mengharapkan bagi hasil, itu beda. Itu nanti jatuh kepada murabahah nanti namanya kalau di perbankan syariah. Yang kedua adalah wadihayat al-damanah, yaitu titipan atau barang yang dititipkan kepada pihak pertama kepada pihak kedua untuk memelihara harta tersebut, dan orang tersebut berhak menggunakannya dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemiliknya menghendaki dia dikembalikan. Dan sekensinya adalah jika misalnya dia diperumpamakan dia seperti uang, jika uang itu dikelola oleh pihak lain atau pihak bank mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan itu menjadi pihak yang dititipi. Tapi konsekuensi kedua adalah kapanpun si pemilik ini memerlukan, maka si pemilik ini berhak menariknya tanpa menunggu lama-lama. Bisa tunggulah sebentar Pak ya, bisa. Karena ini titipan sifatnya. Wadiah dapat dipraktikkan di bank-bank yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalah Indonesia, seperti bank-bank lain yang sekarang sudah mulai banyak bank syariah. Dia memanfaatkan uangnya nasabahnya untuk melakukan transaksi halal. Jadi ini diperbolehkan. Nah, itulah dua pembagian dari wadiah. Jenis barang atau wadiah yang dititipkan. Jenis barang yang dititipkan itu adalah misalnya harta benda, yang kedua barang, yang kedua ketiga dokumen penting, saham, surat perjanjian dan sebagainya, tempat barang berharga bagi.
tidak rumit memahaminya. Dan yang kewajiban mengganti wadiah itu adalah amanat. Wadiah adalah amanat bagi yang dititipi, maka ia wajib menjaganya pada umumnya, seperti la yuhibbul la imanan ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu hatta yuhibbul akhi kama yuhibbul nafsi. Tidak beriman seorang di antara kamu, kata Rasul, sampai ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Wadiah itu adalah bahwa hadis Nabi ini bisa masuk ke dalam seperti prinsipnya wadiah, menjaga harta orang lain seperti menjaga harta diri kita sendiri. Karena ini amanah, ini dibenarkan dalam agama kita, maka seperti ini mestilah kita laksanakan dan wajib laksanakan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama. Baik, demikian saja Nanda. Pada kesempatan kali ini Al-Ariyah dan Wadiah selesai kita bahas. Kita ketemu di minggu depan untuk pelajaran untuk UHA ya, UHA terakhir, UHA ketiga, keempat digabungin babnya. Kemudian kita ada UHA sekali lagi maksudnya hari Kamis depan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada sebelum saya tutup, kalau ada misalnya pertanyaan itu nanti sebutkan di kolom komentar ya. Atau juga nanti Anda yang sudah menyaksikan video ini juga tulis namanya di kolom komentar supaya nanti bisa kita record. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Sekali lagi salam untuk orang tua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.